Oke lah. Ya, saya akan ngajar kalian di ISPM. Sebenarnya saya nggak ngajar lah ya, kita sharing knowledge aja ya. Oke. Nah, ini kalian akan kenal saya nanti di postcard ya. Siapa itu Ibu Rian gitu kan. Tapi lucu sih, di kantor saya Ibu Rian, tapi ada yang namanya Pak Susan gitu. Itu lucu aman. Di kantor saya tuh Bu Rian, Pak Susan, Pak Riri, Pak Putih gitu. Jadi yang namanya cewek Pak semua, yang namanya cowok malah Ibu gitu. Oke, kenapa saya ada kelas rule? Mungkin hanya beberapa dosen yang menyampaikan ini. Tapi kalau saya mau saklek ya. Saklek dalam arti saya udah ada batasan-batasan. Maksudnya apa ya? Jadi kenapa saya compile rules ini? Karena dari kelas-kelas yang terdahulu ada aja case gitu. Jadi yang begini begitu dan itu enggak lah ya. Maksudnya udahlah kita tertib aja gitu ya. Sebenarnya tujuan ini untuk perbaikan nilai kalian ya. Benar-benar untuk nilai kalian karena selalu setiap periode itu ada aja yang bermasalah nilainya. Bermasalah banget 1-2 ada ya. Tapi sebagian besar itu kebanyakan hancur di UAS. Walaupun UAS kalian tuh take home. Even kalian punya waktu dikasih waktu 1 pekan tetap aja 50% tuh kacau gitu loh. Saya nggak ngerti ya. Padahal hints saya untuk UAS itu jelas, yang saya sampaikan jelas gitu loh. Saya nggak ngerti ada apa ya. Makanya kenapa nanti ada di rule ketiga saya mau itu ada rule kelima ya, buat kelas online menjadi kelas offline. Artinya fokus. Kenapa? Karena setiap Vkon itu biasanya keluar di UAS. Ya, setiap Vkon ada aja yang keluar di UAS. Oke? Jadi tolong jangan pegang handphone, jangan medsosan, jangan ya. Fokus ya, benar-benar kalian tuh kayak di kelas fisik gitu. Kalau sama saya, jadi benar fokus. Lepas handphonenya kalau misalnya lagi di jalan, tadi kayak Fikri, alhamdulillah tuh bisa transit gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa terlalu malam Bu, nggak apa-apa. Mungkin lagi di jalan tapi sambil fokus dengerin gitu ya. Jangan ngobrol sama temennya atau apa gitu, jangan lah. Jangan buka medsos apa, jangan. Rugi loh kalian. Kalian udah bayar mahal tapi pas UAS nanti kalian hancur, ya itu tanggung jawab kalian masing-masing ya. Jadi ada aja tuh yang nggak lulus di kelas saya gitu loh, karena banyak faktor sih. Ya salah satunya nggak memperhatikan ketika Vkon. Kenapa? Karena ada aja jawaban yang ngaco UAS, padahal udah dijelasin di Vkon dan ya pokoknya saya nggak suka gitu. Maksudnya pertanyaannya A, jawabannya B gitu-gitu kayaknya nggak banget gitu ya. Kenapa? Karena mungkin kalian nggak paham, udah nggak paham terus nggak mau fokus. Nah itu jangan sampai kayak gitu ya. Dan saya sih lebih meminta kalian untuk memahami materi ketimbang kayak ngafal gitu ya. Ini bukan pelajaran hafalan ya, ini pelajaran pemahaman. Kenapa? Karena ini berlaku juga di tempat kerja kalian ya. Bahkan banyak juga yang tanya jawab ya seputar case-case-nya di kantornya sama saya. Bu, ini kalau begini gimana Bu? Saya ada begini Bu, saya developer, saya sistem analis Bu, saya PM, saya ada akses begini Bu, itu di kelas, jadi nggak apa-apa gitu diskusi ya. Jadi ada aja, banyak aja kasus-kasus gitu yang ini Bu, tiba-tiba skopnya nambah lagi itu ada gitu loh. Kita ngobrol jadinya. Dan itu sebenarnya bukan ngobrol sembarang ngobrol ya, tapi ngobrol itu ada ada manfaatnya. Manfaatnya itu ternyata nggak tanya itu bisa keluar di UAS gitu loh. Itu bisa jadi kayak gitu ya. Oke, terus kita balik ke nomor 2 itu, jadi berdoa kita di awal sama di akhir Vkon ya. Silakan kayak Fikri tadi ya, Fikri atau Rifki tadi sih, Fikri ya, seperti Fikri ya. Langsung aja saya Bu gitu ya. Kalau misalnya bilang oke silakan pimpin doa gitu, udah saya Bu gitu, feel free ya. Terus kita akan ada overview ya. Overview 2 kali. Ini di pertemuan pertama yang sekarang sama nanti Vkon 3 ya, pasti kelas besar ya, karena lumayan capek juga sih ngulang-ngulang gitu. Kalau di kelas kecil kan jadi sekali ngejelasin tapi 3 kali gitu. Rempong juga ya. Nah, kemudian nomor 4 isi data link ya guys ya. Thank you banget yang udah ngisi. Yang belum silakan isi ya, ada linknya. Nanti mungkin kalau misal lagi gimana-gimana saya lagi bisa kasih copy paste linknya, atau mungkin teman-teman ada yang
lagi akses sekarang, tolong dikasih copy paste di chat ya, di paste di chat ya. Nanti biar teman-temannya sambil ngisi. Oke, sama kita ada postcard ya. Postcard itu ini kan saya bilangnya setiap Vicon. Itu kalau keburu ya sebenarnya ya. Tapi kadang kalau kita udah diskusi kayak Vicon kedua gitu ya, kita praktek, misal kita praktek Libre atau Trello gitu kan. Nah, itu biasanya waktunya sih kurang gitu ya. Oke. Ini juga buat networking kalian ya, data dan postcard itu buat networking. Mungkin kalian lagi butuh kerjaan gitu ya. Oh, gue lagi ngincer perusahaan ini nih gitu. Oh, ternyata si Fikri di sana kerjanya, gue SKSD lah sama Fikri, bisa ya. Atau mungkin Fikri sendiri lagi butuh misal di kantornya bosnya bilang, Fikri, lu inilah biar lu cepet teamwork, lu tambah 1 orang lah tim lu, misal gitu bosnya bilang ya. Kan Fikri, misalkan Fikri bisnis analis misalnya, terus ya udah kamu bisa lihat datanya tuh Fik di Google Sheet itu siapa yang bisa, terus kamu bisa inilah tanya-tanya kalau memang dia berminat gitu kan. Itu seperti itu. Tapi nggak sebatas kerja, mungkin juga kayak apa? Kayak bisnis gitu kan nggak semuanya kerja nih, ada yang mungkin bisnis gitu ya. Bisa jadi bisa saling bertukar informasi atau ngobrol atau oh ternyata lu bisa sini ya Raden gitu, gue mau ini dong kita ngobrol dong gitu, misalkan ya gue tertariknya sama bisnis kopi lu gitu, misalkan gitu ya, kan itu kan jadi networking kalian gitu. Atau mungkin ada yang PNS bisa nanya-nanya gimana sih masuk PNS, gue pengen tahu dong kisi-kisinya caranya gitu kan. Itu lumayan tuh, banyak juga yang PNS gitu ya, itu bisa gitu ya. Itulah jadi gunanya data kalian itu seperti itu gitu. Sama biasanya kalau lagi UAS ya, ada aja 1-2 mahasiswa yang harus saya hubungin gitu loh, ada aja gitu, yang entah otaknya kacau gitu atau apa gitu, jadi tersirat di hasil UASnya gitu, itu harus saya hubungin, ada tuh orang kayak gitu tuh. Saya nggak ngerti ya, karena saya berpikir kasihan nggak kasihan ya, cuman gimana ya kalian tuh, kecuali memang anaknya memang tertib terus aktif, itu biasanya kalau misal UASnya kacau, biasanya saya hubungin personal gitu, kamu kenapa? Coba kamu perbaikin apa segala macem gitu loh. Tapi kalau misal orangnya juga diem aja, dablok gitu ya udah sih juga bodo amat gitu ya. Lalu forum ya harus benar tepat ya, komprehensif nggak ngasal ya, nggak singkat ya. Terus kalau misal ada, saya yakin 99,9% kalian kopas dari internet, silakan, tapi cantumkan sumber, oke ya. Kemudian nah nyontek drop out ya guys ya, ini udah ada kasus ya. Kalau enggak drop out, kadang saya timbang-timbang lagi, oh anaknya kayaknya enggak bertingkah, cuman dia kok demen nyontek gitu. Nah, ini biasanya saya nggak lulusin gitu ya. Kok Burian tahu sih, emang dia ketahuan nyontek gimana saya tahu gitu ya. Ini nggak setiap kelas sih ada, tapi lumayan ya. Absensi saya panggil 2 kali ya di kelas kecil ya. Kalau kelas besar paling yang nggak ada tappingannya baru saya panggil gitu ya. Tolong, saya tahu bukan udah ada namanya Bu di situ, ngapain dipanggil lagi? Ya bodo amat, ini kan style saya gitu ya. Ini suka-suka saya sih mau manggil kalian gitu kan. Ya kalau dosen lain nggak manggil ya itu terserah dia, haknya dia gitu kan. Masing-masing dosen punya stylenya masing-masing gitu. Nah, jadi kalau saya manggil, kalau kalian nggak bersuara, saya anggap nggak hadir ya. Kalau misal hasilnya rusak bermasalah, punyalah cadangan, atau enggak dicabut aja gitu langsung dari device. Atau misal temannya sakit, dia sama sekali nggak bisa ya, nggak bisa hubungin saya, nggak bisa WA, mungkin kalian berbaik hati kasih tahu ke saya, tolongin dong, gue malam ini nggak bisa Vicon, kasih tahu Burian gitu. Mungkin saya ada pertimbangan gitu ya. Terus tugas TP sama TK tolong diingat, dikumpulkan dalam format DOC atau DOCX. Terus kalau UAS itu PDF. Ya, tolong diperhatikan. Ini masih aja ada yang kebalik-balik gitu, ya. Terus untuk TK, perhatikan tugas kelompok. Kalau temennya nggak ikut ngerjain, nggak ikut berkontribusi, jangan tulis namanya. Oke? Ibu Rian sadis, bodo amat. Ya. Oke, Raden? Raden setuju sekali. Ini permasalahan kalian, guys. Setiap periode ada aja komplain, ada aja curhat ke saya. Iya Bu, ini nggak ngerti segala macam. Ada aja. Saya nggak ngerti sama kalian. Kalau misal dibilang sibuk, semua orang sibuk. Ya, kalau kamu nggak mau sibuk, nggak usah kuliah. Kalau kamu nggak mau sibuk, nggak usah kerja. Nggak usah. Rebahan aja di rumah. Bodo amat gitu kan.
jangan ya, please be fair ya. Kalian harus berlaku adil kepada diri sendiri sama kepada teman-teman kalian. Kalau kalian emang nggak ngerjain ya udah terima nasib. Kalian nggak ditulis namanya. Dan sekarang alhamdulillah banyak teman-teman ya di kelas saya itu berani, udah pada berani nggak nulisnya nama. Ada, udah pada berani. Dulu pada takut-takut. Terus saya encourage, nggak apa-apa, saya bilang. Kalau mereka protes segala macam ke saya bilang. Ya, ke saya aja langsung WA. Saya nggak suka ya, maksudnya kalian kan nggak cuma belajar IQ ya, tapi juga IQ ya. Akhlak kalian juga harusnya baik dong. Saya nggak bukan agamais gitu, enggak, bukan. Cuman inilah jujur kepada diri sendiri, adil kepada diri sendiri, mulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau misal nggak ada nilai, tiba-tiba kalian udah temannya udah usaha nih, ayo dong, misal nih Raden, saya tahu lah Raden pasti nggak mungkin ya, Raden ayo dong lu ikut kerja, bantuin kita gitu, tapi nggak dicual, diapain, ditelepon, nggak direspon sama Raden, kan berhak dong temennya nggak nulis nama si Raden, oke dong. Terus tiba-tiba Raden komplain gitu, oh ya udah hadapin saya gitu ya, gitu aja gitu loh ya. Ingat ya teman-teman ya, pokoknya pakai prinsip bomat lah. Kalau saya bomat itu bodo amat gitu. Ya udah pokoknya lu sama sekali nggak ngerjain, gue nggak tulis nama lu, bomat ya. Oke ya, guys ya, deal ya. Karena ini apa ya, miris ya. Banyak yang ngacungin nyempol. Miris ya teman-teman ya. Itu aduh saya nggak suka banget itu. Maksudnya enak banget lu santai-santai bilang sibuk apa tapi lu dapat nilai, aduh saya nggak suka banget ya, nggak suka lah, ini nggak adil lah. Semua orang sibuk ya guys, ingat semua orang sibuk, saya juga sibuk, saya kerja, kamu kerja, kalian kerja, saya ngajar, kalian belajar, ya kan, saya punya keluarga, punya anak, kalian juga gitu, mungkin ngurus apalah, ngurus istri, suami, anak, pacar kali ya. Oh, Bu, saya kan mesti ada waktu ih silahkan, bodo amat, tapi tetap tugas is tugas ya. Oke, ingat ini saya camkan banget ya. Tapi ada juga yang, Bu kelupaan dia Bu nulisin nama saya kontribusi loh Bu. Terus saya bilang oke, mana buktinya? Saya bilang. Terus dia capturein semua omongannya apa segala macam dengan bukti kuat. Akhirnya saya masukin nilainya. Tadinya dia 0 nilai, cuman saya nggak mau, saya bilang pokoknya adalah caranya. Pokoknya gini segala macam. Oh oke, dia bisa mengikuti apa yang saya minta. Akhirnya dia punya nilai gitu. Ya, lalu nanti ada agenda Vicon seperti apa, terus ada video ya, nanti ada tugas video. Kalian nggak ada tugas presentasi ya, nggak ada PowerPoint apa kan, kalau dosen lain mungkin ada lah ya presentasi. Itu dulu saya, tapi kayaknya kurang efektif. Mending video aja bikin, terus saya nilai supaya waktu yang lain untuk kalian presentasi itu bisa buat yang lain ya. Untuk yang video kan sama aja sebenarnya kayak presentasi juga, cuman kan udah bentuk jadi gitu. Kenapa? Karena biar saya upload di YouTube saya supaya kalian sama-sama bisa mendapatkan manfaat ya sesama kalian gitu. Oke. Terus semua kegiatan ada bawa nilainya guys ya. Usahakan terbaik, usahakan be aktif, usahakan cam on ya, kamera on. Saya kadang diam-diam saya capture nih yang cam on siapa, yang nggak cam on siapa, bodo amat saya capture, saya dan aja saya checklist satu-satu yang benar-benar cam on gitu ya, ada saya datanya gitu. Kok kayak burin gitu banget sih, ya bodo amat lah. Saya orangnya mikro, iya mikro. Saya bukan orang makro, saya orang mikro. Ya, terus kalau misal ngerasa nilai TK, TP-nya kan kalian dapat nilai nih dari saya ya. Mungkin dosen-dosen lain bagus-bagus nilainya ya, tiba-tiba di atas 90 semua. Kalau saya bisa jadi ada yang 50, ada yang 60. Mungkin bahkan kadang ada yang saya suruh ulang gitu. Karena saya memang saya baca satu-satu jawabannya ya, dan saya nilai. Makanya kenapa tadi saya minta TP TK itu pakai Word, karena kalau memang kalian misalnya nggak sesuai nih, harusnya bobotnya nomor 1 harus bobot 30, tapi ternyata kalian dapetnya 20, itu saya kasih alasannya kenapa gitu ya. Itu nanti saya akan kasih catatannya di Word itu, karena saya gampang ya, saya tinggal tulis di Word-nya, terus nanti saya tinggal kopas di LMS kalian gitu ya. Itu jadi kelihatan. Nah, itu jadi proaktif juga ya. Kalau ada misal saya kadang, ayo siapa mau ini, siapa mau jelasin Trello gitu kan, siapa mau jelasin Libre, itu kalau ada yang jelasin bisa dapat nilai tambahan dari saya ya. Kalau misal lagi diskusi, siapa yang mau presentasi hasil diskusi ya, bukan presentasi bikin PowerPoint, bukan, tapi hasil diskusi, ada nilai tambah dari saya. Saya punya catatannya masing-masing ya guys ya, per mahasiswa ya ada ya. Terus ini kalau misal kalian udah tahu nih, udah katakan TP1, TP2, TK1, 2, 3, 4 nilainya nggak bagus, terus kalian merasa gue nggak pede nih, UAS mungkin gue bisa 50-50, tapi akhirnya ya udahlah gue bikin paper biar gue ada nilai tambahan. Silakan, itu optional ya.
Lalu ada ini untuk yang jawaban UAS itu mesti gimana itu ada di lampiran 7. Nih, perhatikan guys, saya merahin ini. Ini banyak banget mahasiswa yang hari Senin, tiap hari Senin ya, yang untuk TP TK ada aja, Bu, minta tolong Bu, saya nggak bisa Bu, bla bla, itu biasa jam 10 tuh. Antara jam 10 jam 11 hari Senin. Akhirnya saya capture ini. Nih, kamu inget gak Vicon 1 nih? Saya udah kasih ini. Jadi saya maksudnya bomat ya. Maksudnya saya nggak mau terima alasan apapun gitu. Jadi saya minta tolong kalian tuh kalau bisa submit H-1. Karena pas H-nya itu, hari H-nya, semua orang berlomba-lomba untuk upload. Dan itu yang bikin servernya hang. Oh kalau gitu servernya ditingkatin aja Bu. Itu udah sering gitu ya. Tapi maksudnya jangan terlalu binus yang disalahkan gitu. Kalian juga harus koreksi diri, oh ya biar gue aman lah ya H-1 ya. Nah ini semua komponen yang wajib itu terpenuhi ya. ABS itu absensi, maksudnya Vicon ini, forum, FOD, TP, TK, kuis, UAS itu kalau kalian semua ada nilainya, nggak ada yang bolong ya. Terus kalian submit postcard, isi forumnya pertama atau berkualitas, kemudian kirim video, plus paper berkualitas ya. Ini kan optional, kalau paper kan memang agak berat ya. Itu akan ada nilai tambahan buat kalian ya, plus aktif ya di Vicon, di diskusi apa segala macam, di Kahoot nanti juga ada peringkatnya gitu, ada nilainya ya, ada nilai tambahan, itu kalian akan dapat nilai tambahan ya. Oke. Nah terus kalau ada yang mau didiskusikan silakan, ini nomor WA saya, silakan langsung save di handphone teman-teman ya, bisa WA, Signal, BIP, atau bisa di IG ya, di IG saya. Cuman kalau IG kan kalian harus saya confirm dulu ya. Kalian kalau misal mau follow, mau ngobrol di IG, di DM, bilangin kalau misal follow, Bu ini saya nama, terus mahasiswa BINUS kelas apa gitu. Ya kalau enggak, saya malas confirm. Kalau saya nggak kenal gitu, saya malas confirm. Ya, oke? Sip? Bu, ada yang mau tanyakan? Bu. Kenapa? Silakan, siapa nih? Raden Raisen. Tadi yang ngomong siapa sebelum Raden? Duluan aja Mas Fik. Fikri ya? Oh iya. Ya, Fik? Bu, maaf Bu. Tadi saya nanya IG-nya checklist biru. IG-nya checklist biru? Enggak. Kali Bu, setiap mahasiswa follow Ibu kan. Saya nggak begitu, maksudnya nggak yang ambisius checklist biru ya, enggak ya, bodo amat, itu cuma buat for fun aja kalau IG saya. Saya mau nanya Bu, saya pernah Bu ada kasus kalau saya nggak ngerjain tugas per individu ya, tugas personal saya nggak kerjain, dan terus ada lagi kuis kalau nggak salah Bu, saya nggak ngerjain. Nah itu saya kan waktu itu bingung ya Bu cara ngubungin dosennya karena gimana, karena saya tuh nggak ngerjainnya karena ya kesalahan saya juga sih Bu, karena saya ketiduran. Karena kan ada 3 matkul, saya ngerjain 2, yang satu saya ketiduran, saya nggak sempat ngerjain, ternyata udah selesai besoknya. Nah itu gimana cara memenuhi nilai saya Bu, karena kalau sistem kan nggak bisa buat diulang lagi kan Bu gitu. Oke. Nah itu setiap dosen masing-masing ada caranya. Kalau saya di sini udah jelas semua dijelasin. Saya ada tambahan itu kan, yang kuning-kuning tuh nomor 16, yang kuning-kuning itu tambahan dari saya. Plus sama nomor 12 tuh. Nah terus kalau misalnya mau hubungin saya gampang kan, sudah kasih nomor WA saya. Nah kalau misal kalian ada dosen lain yang enggak kasih kontak, kalian bisa cari, kalian buka email BINUS kalian ya, ketik nama lengkapnya dia, itu akan keluar otomatis. Atau kalian ke admin BOL ya, admin BINUS online-nya kan, tanya, saya mau minta itu dong emailnya dosen ini atau nomor handphonenya dosen ini. Karena sebenarnya Pak Rektor pun sebenarnya udah harus ini ya, maksudnya udah menyampaikan kalau dosen tuh kasihlah nomor kalian ke mahasiswa supaya kalau ada apa-apa gampang dihubungin. Kalau saya memang dari pertama banget, kalau saya memang open gitu loh, silakan feel free. Tapi kan saya nggak tahu ya, ada dosen lain yang mau dihubungin gitu loh, nggak tahu lah ya alasannya masing-masing ya. Cuman maksudnya kalau saya kan ya buat apa sih, maksudnya kan untuk kebaikan kalian juga gitu, kita inilah silaturahmi atau apalah ya, feel free. Kalau saya silakan aja, cuman gitu kalau paling WA ya, jangan telepon ya. Kalau memang urgent banget WA dulu, Bu saya bisa telepon nggak, paling gitu ya.
Tapi kalau misal itu texting aja ya, karena saya nggak terlalu suka nelfon atau telepon kalau memang nggak penting-penting banget, kecuali keluarga saya gitu ya, atau memang penting-penting banget gitu ya, atau teman dosen apa gitu ya udah silakan gitu. Tapi kalau misal itu feel free aja, WA aja nggak apa-apa. Kalau dosen lain ya itu caranya kalian ke admin BOL atau enggak masuk email BINUS kalian, ketik namanya, ketik nama dosen di situ, ada akan muncul, tapi belum tentu kalau email itu akan dibaca sama dosen tersebut gitu ya. Belum tentu dia akan buka terus. Kalau saya kan tiap hari buka emailnya BINUS gitu. Makanya dosen tuh beda-beda ya. Gayanya beda-beda, cara dia bekerja beda-beda gitu kan. Nah, kalian kalau bisa dari awal Vicon tanyain aja gitu. Ya, itu Vic. Oke, Bu. Makasih ya, Bu. Menjawabkah? Insya Allah menjawab. Sip, thank you. Sok, Raden? Ya, singkat aja Bu. Itu kan komponen kuning ada beberapa yang opsional, ada yang enggak ya. Video itu apakah jatuhnya opsional atau tidak? Jatuhnya kayak final project atau gimana? Kalau detailnya saya udah lihat di lampiran. Sama tadi Bu bilang kan bikin apa postcard itu untuk YouTube ya? Atau ada beberapa tugas itu nanti akan masuk ke YouTube Ibu. AdSense kah Bu? Berarti bisa lah persenan. Kamu lihat subscriber saya masih 100-an, mana bisa saya. belum AdSense, belum. Enggak, ini sebenarnya saya lebih buat ini aja sih, buat kalian saling mengenal. Kenapa saya masukin ke YouTube, supaya kalau postcard ya supaya lebih mengenal aja. Tapi kalau misal video itu lebih untuk saling memberi manfaat gitu. Kalau saya ya, syukur-syukur kalau misal dia bisa AdSense, tapi alhamdulillah gitu. Tapi kalau enggak, saya nggak peduli gitu. Itu bukan itu tujuan saya gitu. Tujuan saya saling memberi manfaat, karena kan kalian sharing knowledge ya. Oke, jadi prinsip hidup saya, kita mati nggak bawa apa-apa kecuali 3 hal. Ya kalau nggak tahu kamu Muslim nggak? Kalau kamu Muslim kamu tahu ya. Muslim Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya kan kalau kita mati kan kita cuma buat 3 hal kan ya, anak yang soleh atau soleha, ya kan. Kalau nggak punya anak ya ilmu yang bermanfaat dan amal jariah ya, ya nggak. Nah, kamu mati itu video kan abadi ya. Jejak kan banyak yang bilang tuh jejak digital perih jenderal gitu kan. Itu buat yang jelek-jelek, tapi kalau buat yang bagus-bagus itu akan jadi amal jariah kalian, akan jadi ilmu bermanfaat. Itu akan ngalir terus pahalanya buat kalian walaupun kalian udah mati gitu loh. Itu kalau saya sih prinsipnya itu sih ya. Kenapa itu ada di YouTube saya. Jadi buat sharing kalian. Jadi mungkin kalian, gue nggak paham nih Scrum itu apa sih? Lihat aja ada kok di saya gitu. Itu yang bikin tuh mahasiswa semua gitu. Jadi bahasanya bahasa mahasiswa, harusnya kalian gampang nangkepnya ya. Maksudnya sesama kalian kan satu bahasa, sama kayak bayi ngomong sama bayi, ya mereka paham gitu kan. Mahasiswa ngomong sama saya paham gitu harusnya. Ya. Nah, pertanyaan pertama, itu yang kuning-kuning itu opsional nggak? Sebenarnya semuanya opsional, cuman akan lebih baik. Ada aja sih yang nggak ngumpulin video, ada, tapi sayang aja gitu. Karena video kan nilainya bertingkat ya. Ada yang kalau 1 biasa aja, kalau 2, misal ini contoh ya, kalau 2 bagus, kalau 3 keren, kalau 4 gila keren banget loh gitu kan. Nah, itu bisa nanti ketika kamu UAS-nya atau apanya ada yang jelek, itu bisa saya improve gitu loh dari situ. Kebanyakan sih saya melihat dari video sama dari isi forum. Kalau paper itu yang benar-benar ada, paper itu sangat-sangat jarang yang kirim ya, 1-2 orang. Tapi kalaupun enggak memenuhi standar yang saya minta, itu saya balikin, saya reject, dan itu nggak ada nilai sama sekali. Karena paper itu nggak ngasal ya bikinnya ya. Paper itu benar-benar satu yang nanti adalah penjelasannya di lampiran berapa itu paper ya. Itu ada gitu loh. Nah, kalau video mau ya, video juga saya nilainya itulah kualitasnya, terus ya suaranya, apanya, kontennya, ya maksudnya terus kalau orang dengar paham nggak sih gitu, ya kan? Nah, itu kan dinilai juga, saya nilai gitu loh. Itu jadi adalah nilainya, tapi itu opsional. Cuman kebanyakan mereka kirim video, lebih banyak kirim video sama postcard. Gitu, Raden. Ibu punten lanjutin pertanyaannya Mas Raden. Untuk video itu
itu individu atau tugas kelompok gitu, Bu? Maksudnya bukan tugas kelompok, tapi per kelompok gitu. Per kelompoknya kelas kecil kalian. Iya, heeh. Itu apa gitu atau individu ya, Bu, kalau video? Iya, begitu. Oh, Per oke. kelompok kalian. Biar ada teamwork-nya, biar kalian saling kenal juga. Oke, siap. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kan udah online, berjauh-jauhan. Ya, kali biar kenal lah ya. Bentar, saya lihat chat dulu. Ada apa nih chat? Data kelas SIS Project Skuy yang belum isi. Oke, mantap Raden. Skuy ya, guys. Ya, skuy guys. Oke, ada pertanyaan lagi kah, guys? Cintanya Bu, dengan Bara Bu. Oke. Ya, siapa Reconfirm nih? poin Bara. dengan Bara Bu. Siap. Reconfirm nomor 15 Bu. Jadi maksudnya di sini wajib submit paling lambat H-1. Itu H-1 hari ya. Kalau misal tadi kan dikarenakan di hari H, di hari terakhir Senin gitu ya, kalau seandainya terjadi error atau membludak gitu kan no excuse gitu ya. Kalau seandainya semisal di hari Senin tetap bisa mengupload, apakah itu dianulir atau seperti apa Bu? Oke. Sebenarnya kalau dari sistem itu kan memang Senin jam 12 siang teng, ya kan? Jadi kalau misal kalian mau kirim jam 11 pun nggak masalah. Saya nggak tahu kalian kirim jam berapa. Saya akan tahu ketika saya buka LMS dan kelihatan. Oh, submission. Itu kan kalau di LMS kelihatan ya. Di LMS saya nggak tahu kalau di LMS kalian, mahasiswa. Kalau di saya tuh tanggal sekian, jam sekian tuh kelihatan. Nah, nggak masalah. Nggak ada anulir atau apa segala macam. Enggak. Cuman, sebenarnya kalau saya tulis recommended, submit paling lambat H-1, itu jadi kalian recommended mah kayak sunnah gitu kan, ya udahlah gitu kan, jadi kayak anggap enteng gitu ya, enggak ya kan. Nah, makanya saya tulisnya wajib. Kenapa? Karena setiap periode ada aja nggak TP nggak TK gitu kan. Bu minta tolong Bu, asal jam 10 jam 11 tuh hari Senin, Bu minta, ya udah saya tangtung tuh biasa WA saya tuh, Bu minta tolong Bu, hari saya udah yang udah bertanduk rasanya gitu kan. Maksudnya itu salahnya elu gitu kalau saya mau kasar ya. Nah itu salah lu yang ini ngirimnya sapinnya ini maksudnya mepet-mepet ya bodo amat gitu. Kalau saya mau kasar kan kayak gitu. Cuman biasanya saya bilang yaudah saya tanya dulu ini masalahnya apa. Terus biasanya kalau misalnya ada error di sistemnya BINUS itu akan ada pemberitahuan dan itu saya tahu itu oke gitu loh. Tapi kalau misalnya dari kalian itu salah kalian gitu. Ya, jadi makanya saya bilang wajib. Kalau bisa tuh H-1 ya, supaya kalau enggak ya Bu, tapi kan pas Ahad sampai malam itulah waktu saya bisa mengerjakan. Silahkan. Ya udah berarti kalian submitnya misal subuh gitu kan, Senin subuh gitu ya. Atau Senin jam 7 itu masih aman. Tapi kalau udah jam 9 ke atas itu deg-degan aja. Biar aja deg-degan ya, beneran. Ya. Mahasiswa enggak kalian loh. BINUS online tuh banyak loh, ribuan loh. Kalian kebayang nggak kalau misal semuanya, katakanlah setengahnya, misal ada 5.000 mahasiswa, setengahnya aja 2.500 mengupload hari Senin pada jam yang sama, jam 9, jam 10, jam 11. Kalian kebayang nggak? Periode yang lalu, yang ngisi data di Google Sheet saya kasih link, jebret, semuanya pada ngisi, ratusan orang. Nge-like, ngehang Google Sheet-nya, kebayang nggak? Apalagi ini tugas gitu loh, yang dokumennya filenya tuh size-nya agak kecil gitu. Itu makanya jadi kalau misalnya saya bilang wajib kalau saya, tapi nggak ada Bu dianulir nggak masalah, selama kalian akhirnya nggak tolong ke saya itu oke. Ya. Saya sih nggak apa-apa direpotin, cuman maksudnya saya udah kasih tahu gitu loh, jangan double gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman teman-teman kalian semua, bukan pengalaman saya. Gitu. Ya, Bara ya, maksudnya kayak gitu ya. Di copy Bu, jadi resume dari saya ketika mengumpulkan di akhir-akhir dan akibat tidak bisa mengumpulkan karena membludaknya ini sistem, jadi mistake by us gitu ya, dan no excuse di situ ya poinnya. Terima kasih. Yes, sama-sama. Itu jadi resiko kalian. Ya, sip. Kalau sudah, masih ada lagi kah pertanyaan? Kalau nggak kita Bu, ke LO. izin saya mau nanya. Yes, siapa nih? Kok namanya nggak kelihatan? Dengan Peggy, Bu. Peggy Melati Sukma?
bukan Bu, Peggy Bet Septiwenda. Oh, kalau dia sudah berbahagia di New Zealand ya. Iya. Semuanya. Aku mau nanya yang poin 9 Bu terkait tugas kelompok. Di situ dijelasin untuk menuliskan nama-nama yang mengerjakan. Nah, bukannya di LMS ketika kita ngupload satu orang nilainya langsung langsung ke statusnya langsung ke upload bukan Bu untuk semua anggota kelompok? Apa gimana Bu sistemnya? Karena saya sering sekali mengingatkan teman-teman seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita semua sibuk gitu. Dan kayak udah bosan deh gitu Bu ngingetin tugas kelompok gitu. Bosan sampai enak ya, sampai mau muntah ya. Gedek ya. Gedek juga sih Bu karena Gedek banget. ngingetin mana materinya payah gitu. Ya begitulah Bu. Itulah dukanya kalian. Iya. Iya. Satu orang upload, drop otomatis memang ke semua. Tapi Iya, betul, untuk Bu. penilaian di dosen, di kita itu manual satu-satu. Itu akan ada tulisan nilai semua anggota kelompok ini harus sama gitu tulisannya di LMS. Yes. Tapi kalau di papernya kalian, kamu misal A, B, C, D ada 4 ya A, B, C, D. Terus yang kerja cuma A nih. Cuma A sama B, yang C sama D enggak. Ya saya ngisi di LMS itu A sama B, yang C sama D saya nolin, nggak peduli. Dan itu nanti mereka akan tahu, kok gue nol gitu. Itu mereka akan sadar sendiri nanti akan tahu. Itu akan, memang direkomendasikan sama LMS itu semua nilai sama dalam satu kelompok itu. Seperti itu memang, tapi kita ngisinya manual satu-satu. Itu nggak otomatis kita isi satu, brok untuk semua, enggak. Tapi kalau di LMS-nya dosen, kita bisa ini satu-satu. Oh begitu. Oke Bu, berarti untuk sistem penilaian tetap manual dari dosen ya Bu? Oh iya. Oke, makasih. Alhamdulillah. Senang dong. Agak gimana gitu ya Bu, nggak bisa dijelasin. Tapi kamu harus berani ya. Maksudnya, kalau gue nggak tulis nggak enak, ntar gue begini segala macem. Enggak, bodo amat. Kalau kamu nggak enak bilang gini di grup, maaf ya Pak A, Bu B, karena memang nggak ngerjain, saya nggak akan tulis nama Bapak Ibu di paper ini, di TK2 gitu. Mohon maaf, saya nggak tulis gitu. Terima kasih. Udah gitu ya, kamu udah punya statement. Oke Bu. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Thank you, sama-sama. Ada lagi kah, guys? Bu, saya mau melanjutkan Fajar? dengan Mbak Peggy. Yes. Kadang maling itu lebih pintar dari polisinya ya Bu ya. Jadi misalnya nih Bu, kita udah nggak tulis namanya, nggak ngerjain, tiba-tiba di detik-detik terakhir tuh kita cek, karena saya pernah kejadian kayak gini Bu, kita cek ternyata di re-upload gitu sama yang bersangkutan, ditulis namanya dia. Nah dosen tuh mengidentifikasinya gimana Bu? Saya nggak tahu ya, cuman kalau kalian udah sekali upload, kalian nggak bisa re-upload loh harusnya. Emang bisa? Bisa berkali-kali Bisa, upload Bu, jika berkali-kali waktunya upload. masih Iya, ada Bu? waktunya masih ada. Oh, nggak bisa dikunci ya? Enggak Iya. Bu. Itu gunanya chat WA. Ya, yes, Raden, you are smart. Kalian chatting ke saya, kasih tahu Yang. Bu, si ini nggak ngerjain gitu. Oke, baik Bu. Jadi biar ada statementnya dulu. Oh, ini ngadu aja ke Burian gitu ya. Iya, ngadu Lapor dulu aja. berarti ya. Oke, siap. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, TL aja. Kalau kata sama-sama anak saya, bayar. kenapa? Kuliah sama-sama bayar. Nah, kalau kata anak saya, ih Bunda TL gitu kan. Apa sih teh tukang lapor? Bodoh amat. Yang penting hidup gue nggak keganggu sama orang. Kalau saya gitu. Ya gitu ya guys, chatting aja. Itu ada juga kayak gitu kok mahasiswa. Bu ini nggak ngerjain Bu, sebenarnya ini nggak ngerjain Bu, bla 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 gitu. Ada gitu, ada. Cuman dia diem-diem aja. Ya, kalau misal ya nanti akan jadi kasus sih. Ya, bisa jadi kasus. Maksudnya kan tadi saya bilang ya, kalian nggak cuma IQ tapi IQ ya, akhlak ya. Terserah kalian mau bilang saya, ih Burian so ustazah gitu. Bodoh amat. Yang penting kalian merasa fair gitu ya. Ada lagi? Bu, izin Bu, terakhir mungkin Bu. Ya, Bernard. Yes? Ya, Bu, untuk
judul videonya bisa dipilihnya di akhir-akhir nggak ya Bu? Maksudnya nggak sekarang gitu. Nggak apa-apa. Nanti kan ada listnya tuh yang di G-Sheet data mahasiswa kan. Kalian isi di situ. Kalau udah ada yang isi, misal udah ada yang isi project management, jangan itu. Berarti kalian tinggal sisanya gitu. Makanya kalau bisa tulis aja dulu di awal, jadi nggak ada yang ngambil. Kan nanti tinggal pikirinnya nanti ya udah nanti gitu. Yang penting sebelum Vicon 4 udah jadi videonya. Siap Bu, kasih Bu. Sama-sama Bernard. Ada lagi kah? Guys. Wah, udah 8:15. Kita belum move on nih. Kalian kayaknya seru banget sama rules ini ya. Spesialnya nomor 9 nih. Itu kayaknya cerita sedih kalian ya. Tapi ada loh yang saya tahu dia ngerjain sendiri, tapi dia selalu masukin nama teman-temannya, itu ada. Saya tahu, cuman ya udah itu keputusannya dia mau masukin nama teman-temannya, itu keputusan dia. Ada kayak gitu, ada. Karena saya tahu. Cuman dia nggak ngomong, ya udah nggak apa-apa. Ya, mungkin dia sudah berlapang dada gitu kan ya. Nggak masalah juga sih. Tapi kalau ada yang mau tegas ya tegas aja. Nggak apa-apa.